Bapa, kami bersyukur karena Engkau panggil kami menjadi gereja-Mu. Gereja bukan gedung, gereja bukan dinding atau tembok, tapi gereja adalah kami, anak-anak Tuhan yang sudah dilahirbarukan, dan Tuhan kasih Roh Kudus untuk berdiam dalam setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa ini. Dan kami juga bersyukur pagi ini boleh bersekutu bersama-sama sebagai anak Tuhan, diundang masuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap disapa oleh firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami siap dibentuk oleh Engkau. Bapa, berbicaralah kepada kami, bentuk kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami makin hari makin serupa Kristus dan hidup kami makin memuliakan Tuhan. Kami serahkan beberapa waktu ke depan, Roh Kudus bekerjalah di antara kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Sebelumnya ada pengumuman tentang sekolah minggu buat Bapak Ibu yang punya anak. Mulai tanggal 8 Maret sekolah minggu online IPC udah nggak ada lagi, jadi semuanya pindah ke onsite mulai 8 Maret. Jadi biar parents bisa notice ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini gereja memang penting. Saya mulai dengan sebuah riset di Amerika. Di Amerika, akhir tahun lalu, riset menunjukkan bahwa 75% orang Kristen Injili, Evangelical Christian, mengikuti ibadah online selama pandemik, 75%. Dan hampir setengahnya, berarti sekitar 30-an%, hampir setengahnya merasa bahwa ibadah online setara atau bahkan lebih baik, superior ketimbang ibadah onsite di tempat. Sehingga hanya 44% dari yang sudah ibadah online yang mau kembali ke ibadah onsite. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah COVID mewabah tanpa pandang bulu, gereja di dunia memang dipaksa untuk beradaptasi dengan tertatih-tatih. Saya ingat waktu saya, Om Joni, Ko Darwin, dan beberapa majelis mikirin bagaimana ini gereja, pemerintah membatasi dan kita belum siap. Tahu-tahu harus mengikuti protokol pemerintah. Kita dipaksa dengan tertatih-tatih. Namun ternyata di balik pandemik yang memaksa orang untuk beribadah secara online, ada kisah-kisah positif, ada hal-hal yang baik di baliknya. Misalnya, selama pandemik banyak yang kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan anggota keluarga. Orang butuh pegangan. Menurut riset di Australia, Mark McCrindle, lebih dari sepertiga orang Kristen Australia makin kuat imannya selama pandemi. Karena kondisi itu, mereka lebih butuh pegangan, mereka lebih sering berdoa, lebih sering membaca Alkitab, lebih sering memikirkan tentang Allah. Selain itu, orang-orang yang tadinya sudah lama absen dari gereja, kembali bergereja karena ada gereja online, ibadah online. Ibadah online memang bisa menjangkau segmen yang selama ini mungkin tidak tersentuh, tidak terjangkau, dan itu baik. Belum lagi untuk orang-orang yang difabel, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang ada alasan-alasan tertentu. Kehadiran gereja online, ibadah online menjadi angin segar bagi keterbatasan mereka. Dampak yang positif dari ibadah online adalah GOJJ, gereja online jalan-jalan. Jadi tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja dan pendeta masa kini dari yang tadinya nggak ngerti teknologi, akhirnya menjadi terbiasa jadi pengkhotbah TV begitu, pengkhotbah online gitu. Yang tadinya nggak ngerti, akhirnya semuanya harus melakukan hal seperti itu. Dan bagi tubuh Kristus, ini jadi berkat. Karena coba bayangkan satu gereja bikin satu konten, satu minggu satu konten saja. Ada berapa gereja di Sydney? Ada berapa banyak konten yang bisa kita ikuti? Ada begitu banyak materi atau pengajaran Alkitab lebih dari waktu yang kita punya untuk ikutin satu-satu. Ini saya rasa pun adalah kebaikan dari ibadah online. Namun di balik itu ada juga sisi negatifnya. Ada bahaya yang mengintai. Misalnya bagi mereka yang tidak biasa belajar Alkitab, tidak dapat membedakan mana ajaran yang sehat dengan spiritual junk food. Yang enak didengar aja, tapi minim nutrisinya. Ketimbang mencari yang betul-betul bisa menantang, menumbuhkan iman dan cinta kepada Tuhan.
Atau yang lain, model ibadah online dapat, tidak selalu, tapi dapat menyuburkan sikap konsumerisme yang jelas-jelas bertentangan dengan sikap seorang murid yang seharusnya menjadi pengikut, diberkati untuk memberkati. Ketimbangan aktif membagikan, kita jadi orang-orang pasif, layaknya datang nonton konser atau bioskop. Bosen, ganti channel, cari yang lebih lucu. Terlalu berat, males, mikir ganti yang ringan. Tantangan firmannya terlalu sulit, cari khotbah yang make us feel better ketimbang make us feel get comfort from the cross. Kita merasa cari firman yang bikin kita enak ketimbang kita cari penghiburan di dalam salib. Orang-orang yang gak ngerti pengajaran yang sehat dengan yang tidak sehat, mereka bisa terjebak dalam pola yang seperti ini. Yang satu ada sebagai penonton, yang lain aktif dalam liturgi gereja. Disambut Allah dalam votum dan salam, menaikkan pujian dan penyembahan, menerima sapaan firman dan diutus untuk melakukan firman, diutus untuk menjadi saksinya dengan respon yang lantang di akhir setiap khotbah, di akhir setiap ibadah. Amin, amin, amin. Sangat aktif, berbeda dengan yang pasif. Dan tidak sedikit juga yang mempertanyakan dampak jangka panjang dari mengikuti ibadah online. Dari hal yang praktis misalnya, kalau mau jujur, berapa banyak dari kita yang waktu ikut ibadah online, ikutnya tergesa-gesa, tidak saat teduh dulu, tidak tenang dulu, atau bahkan terlambat. Padahal sudah di rumah begitu ya, tapi tetap aja terlambat. Berapa banyak dari kita yang sambil nonton, sambil lihat ibadah online, multitasking, entah ngerjain tugas, ngopi, ganti popok anak, akhirnya tidak fokus. Dan kalau ini dipanjangin dalam jangka panjang, pola yang demikian kira-kira akan membentuk orang Kristen seperti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, in saying that saya nggak mau berat sebelah. Seperti yang saya katakan tadi, model ibadah online maupun onsite memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saat ini jalan tengah yang dikerjakan oleh IPC gereja kita adalah bikin hybrid. Ada online, tapi ada onsite juga. Bahkan onsite-nya dibuka pintunya lebar-lebar. Dan dengan dua model ini Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang kita perlu sadari, ibadah online ada bukan untuk menggantikan ibadah onsite. Kita tahu dari mana datangnya ibadah online. Karena pandemi, kita dipaksa, kita nggak boleh interaksi supaya membatasi virusnya bagi-bagi begitu. Itu ada ibadah online, tapi ibadah online tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan ibadah onsite. Ada anggota jemaat yang bergumul selama pandemi karena kurang komunitas, tidak ada pertanggungjawaban, tidak dapat dukungan atau support. Karena memang lebih mudah membangun persekutuan, persahabatan dan interaksi secara langsung in person ketimbang secara online. Dan saya yakin kita paham bagaimana interaksi onsite memiliki nuansa yang berbeda. Dan ini bukan hanya sebatas kita bisa jabat tangan, kita bisa tepuk pundak. Jauh lebih daripada itu Bapak Ibu. Ketika kita hadir, pengalamannya utuh. Kita bisa lihat semuanya. Kita ada di situ, being present. Sebagai jemaat IPC, sama seperti bara api, ketika kita bersama, kita akan berpendar, bercahaya, menyala terang bagi Kristus. Tapi coba dipisah satu-satu. Mungkin lama-lama redup, karena gak dapat support, gak ada accountability. Contohnya, saya bersyukur untuk perhatian jemaat. Nanyain kabar istri saya, kapan datang, visanya segala macam. Dan beberapa menceritakan bagaimana dulu mereka juga mengalami hal yang sama, LDR untuk sekian lama, dan menghibur saya. Di balik itu ada pemahaman yang kita semua percaya bahwa relasi yang ketemu langsung, yang tangible, yang bisa disentuh itu jauh lebih baik daripada ibadah online. Sekalipun sekarang zamannya canggih, kita bisa video call, bisa lihat, tapi tetap beda kalau kita ketemu sama orangnya langsung. Sayangnya ada orang-orang yang berpikir bahwa interaksi online lebih baik, cukup. No, it's not. Gereja
berasal dari kata eklesia yang berarti verbnya berkumpul bersama, atau nounnya, kata bendanya, kelompok yang lagi ngumpul. Jadi tindakan ini eklesia tidak terbatas pada gedung-gedung gereja. Dalam Westminster Confession 1646, gereja adalah tempat di mana doktrin tentang Injil diajarkan dan dipegang. Tata cara ibadah dikerjakan dan ibadah umum dilaksanakan. Selain ada khotbah dalam gereja, ada pelayanan sakramen, ada pertanggungjawaban, accountability, dan ada purity, kemurnian hidup yang tampak jelas dalam kehidupan bergereja. Semua itu memang bisa dikerjakan baik di onsite maupun online. Iya, dan seperti yang saya katakan, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kalau kita bisa menyembah Allah dimanapun, kan katanya nggak terbatas dinding, nggak terbatas lokasi. Mengapa perlu pergi ke tempat ibadah? Pertanyaan logisnya kan begitu. Karena kita ke gereja bukan untuk menyembah Allah. Kita datang ke gereja untuk menyembah Allah bersama orang lain. Ikut ibadah online hanya untuk diberi makanan rohani dan absen, itu narsis, Bapak Ibu Saudara sekalian, berpusat pada saya dan mengabaikan kata Yunani yang lain, yaitu koinonia, berbagi hidup. Ada 20 kali diulang di Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyembah Allah Bapa dalam persekutuan dengan orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 tadi bacakan oleh Pak Ramis. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan seperti yang dibiasakan beberapa orang, melainkan marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari ayat ini kita diajak untuk menyembah Tuhan Yesus bersama orang yang kita kenal, bersama orang yang tidak kita kenal, bersama orang yang kenal saya dan orang yang tidak kenal saya, bersama orang yang kita berbagi hidup dengannya, bersama orang yang pendapatnya sama dengan saya, bersama orang yang pendapatnya beda dari saya, bersama orang yang tetap mengasihi saya apapun yang terjadi, dan bersama orang yang saya tetap perlu kasihi apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mungkin salah satu alasan yang dilantarkan orang yang tidak ke gereja lagi adalah mereka capek dengan orang-orang gereja. Mungkin mereka punya pengalaman yang buruk dengan orang-orang gereja, dengan pendeta di masa lalu. Dan bagi orang-orang seperti itu saya bersimpati. Namun dipungkiri atau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, makin kita bertumbuh sebagai orang Kristen, kalau kita makin bertumbuh, kita makin membutuhkan sesama. Kadang mungkin kita gak suka dengan fakta bahwa kita butuh orang lain. Pengennya kan independen. Kalau bergantung tuh gak enak. Tapi kenyataannya memang demikian. Kita gak selalu serak dengan 1-2 orang. Dan ada orang juga yang gak selalu serak dengan kita. Tapi kita membutuhkan satu sama lain. Karena tidak ada seorang musafir pun yang cukup kuat untuk menjalani perjalanan rohani seorang diri. Waktu kita sendiri, entah berapa spesial momen itu, berapa ilahi, berapa kudusnya momen tersebut bersama dengan Tuhan Yesus, tetap saja itu bukan gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, camkan hal ini. Kebersamaan di dalam persekutuan bukan kebiasaan yang baik, tetapi bagian inti dari kehidupan rohani yang sehat dan dewasa. Ini aspek yang gak bisa dibuang. Bukan hanya sesuatu yang positif, tapi esensial dalam kehidupan orang Kristen. Lah, ada juga orang-orang datang ke gereja tapi nggak mengalami kehidupan bergereja. It happens. Ada yang datang ke gereja tapi hatinya di mana, pikirannya di mana. Tapi satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bersekutu dan berbagi hidup dengan didasari firman Tuhan adalah jaminan. Saya ulangi, jaminan bahwa kehidupan bergereja tidak akan terjadi.
Yang datang saja belum tentu mengalami, apalagi yang tidak datang. Terlebih secara teologis, saya bawa dua konsep, bagaimana ibadah online bukan gereja, bukan eklesia. Konsep tentang bait Allah dan tentang hadiratnya. Yang pertama tentang bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang sejarah Allah selalu menjumpai umatnya secara kolektif di satu tempat. Di Perjanjian Lama disebut tabernakel, kemah suci, kemah pertemuan. Ini lokasi di mana Tuhan bertemu dengan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa di padang gurun. Ini lokasi di mana heaven and earth jadi satu, menyatu. Di PL, Allah tidak mengunjungi bait Allah, tapi Allah diam. 1 Raja-Raja 8. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Ini doa Salomo setelah bikin bait Allah dan berdoa kepada Allah. Kata Yasyab yang dipakai di situ, rumah kediaman, itu berarti tinggal, bukan kunjungan, bukan visitation. Dan kata yang sama dipakai di ayat 39 ketika menggambarkan tentang surga. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap. Jadi baik bait Allah, tempat Salomo bikin umat Allah bisa ketemu Allah, dan surga adalah tempat berdiam Allah, Yasyab. Dan konsep bait Allah sebagai tempat Allah berdiam untuk menjumpai umatnya berlanjut hingga ke PB, Perjanjian Baru, bahkan sampai eskatologi di langit dan bumi yang baru. Di Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Gambaran di PL tadi, kemah Allah ada di langit dan bumi yang baru, new heaven and new earth, dan Allah lah kemahnya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep ini, tempat berdiam Allah, di mana Allah bertemu dengan umatnya, selalu mengenakan tempat, ada lokasinya, bukan placeless, bukan ngawang-ngawang di mana-mana, ada lokasinya. Dan di antara PB sampai Wahyu, nanti di langit dan bumi yang baru, gerejalah bait Allah. Gereja adalah tempat di mana Allah memilih untuk berdiam, menjumpai umatnya. Lah, bukannya Roh Kudus tidak dibatasi lokasi? Memang tiap orang bisa menyembah Allah di mana saja dan kapan saja. Kita nggak perlu bangunan khusus, kita nggak perlu hari khusus, kita nggak perlu perayaan tertentu baru bisa ketemu dengan Allah dan menyembah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak datang ke hadirat Allah ketika kita masuk ke tempat ini. Ketika kita pulang nanti, kita tidak meninggalkan hadirat Allah. Karena sejak Pentakosta, semua orang percaya didiami oleh Roh Kudus, semua orang yang percaya. Dan artinya setiap tingkah hidup kita, setiap kelakuan kita, entah secara sendiri atau kolektif bersama-sama, dapat dan memang seharusnya menjadi tindakan penyembahan. Roh Allah tinggal di dalam kita. Namun pertanyaan yang tepat bukan apakah Allah dibatasi oleh tembok, lokasi, melainkan apakah ibadah online, sekali lagi apakah ibadah online bisa disebut eklesia sebagai persekutuan orang percaya. Ini saya masuk ke dalam konsep yang kedua, yaitu konsep hadirat Allah. Tadi bait Allah, sekarang konsep hadirat Allah atau God's presence. Secara umum teolog membagi God's presence, hadirat Allah, menjadi 3 level. Yang pertama, Allah hadir di mana-mana. Ya, dia maha hadir. Jadi bahkan di tengah gurun Australia yang tidak ada orangnya, tidak ada penghuninya, Allah ada di sana. Ini konsep yang pertama, Allah adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Yang kedua, Allah yang tinggal di dalam diri orang percaya. Ketika Roh Kudus melahirbarukan seseorang, Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang. Dan
keberadaan Allah di dalam diri kita dibandingkan dengan yang level 1, Allah ada di bulan misalnya, nggak ada orang di bulan tapi Allah tetap hadir di sana, di mana-mana. Ini beda, presence-nya beda, tinggalnya Allah dalam diri kita dan di mana saja. Dan level yang ketiga, ada rujukan ayat-ayatnya juga di situ, Allah mengambil tempat di antara umatnya, gereja lokal, ketika mereka berkumpul. Dan level yang ketiga ini kalau kita kaitkan dengan konsep bahwa bait Allah, Allah selalu pilih tempat, lokasi di satu tempat untuk menjumpai umatnya. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, eklesia itu apa? Indikatornya dua ini, tempat tertentu dan persekutuan fisik orang-orang percaya di satu tempat pada waktu yang sama. Jadi bagaimana kalau ada banyak gereja ibadah di sini, ada IPC di sebelah, ada gereja apa, tetap kehadirannya level 3. Karena di masing-masing tempat itu ketika mereka bersekutu bersama, pada jam yang sama Allah hadir. Itu yang level 3. Tapi yang terjadi di ibadah online, ketika ada 300 laptop dibuka, atau 300 TV dibuka, itu bukan yang level 3. Itu yang level 2. Allah berdiam di dalam diri kita. Beda ya Bapak Ibu. Jadi ibadah online bukan eklesia. Saya pakai kata Yunaninya supaya Bapak Ibu nanti nggak mabok gitu ya, ngomongin gereja lah, gereja. Iya. Gereja online, ibadah online bukan eklesia. Di satu sisi memang lagi hype yang namanya dunia virtual. Facebook sedang mengkampanyekan hidup digital lewat metaverse-nya dengan menggunakan avatar. Kita bisa ikut ibadah, itu kita pilih satu-satu ibadah bareng gitu kan, mantap ya. Ini bisa bikin Bapak Ibu kalau mau. Dan dia pakai momentum yang pas, memang pintar ya. Habis pandemi gitu momentumnya langsung pakai bikin metaverse. Dan ada potensi yang luar biasa memang untuk dunia digital ini. Namun terlepas dari potensi yang dimiliki untuk bisa bercengkrama, saya di sini, papa saya di Indonesia, datang ke gereja yang sama misalnya ya. Terlepas dari potensi yang besar beribadah di dunia digital, begitu Bapak Ibu, tetap ibadah online tidak menggantikan ibadah onsite. So what then? Bagi rekan-rekan, kita tahu kita punya teman-teman yang takut, yang masih perlu beradaptasi untuk datang ke gereja secara onsite. Ada beberapa hal yang kita sebagai saudara seiman, tubuh Kristus bisa lakukan buat mereka. Yang pertama, setiap perubahan butuh adaptasi. Waktu kita dari ketemu jadi nggak boleh ketemu, kita butuh adaptasi. Kita butuh waktu. Dan sekarang ketika dari nggak boleh ketemu lagi, proses adaptasi tiap orang beda. Ada yang gampang berubah, ada yang butuh waktu. Bantu mereka untuk melewati masa-masa itu. Mereka mungkin tanya, kenapa? Khawatir, apa yang ditakutkan? Apa yang bikin hesitant atau enggan? Transisi bisa nggak semulus jalan tol, bisa messy Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini satu-satunya cara untuk merengkuh musim yang baru, new season in life. Kalau kita mau melangkah maju, kita perlu transisi. Kita perlu mengikuti. Yang kedua, undang mereka dalam kedup persekutuan. Kalau mereka gak nyaman ketemu segini banyak orang begitu ya, undang ke dalam kedup kita. Undang dalam persekutuan kita, ngopi kita, jalan-jalan kita. Persekutuan terjadi ketika kita ketawa bareng, nangis bareng, makan bareng, membaca Alkitab bersama dan saling mengingatkan seperti Ibrani katakan. Dan yang ketiga, berdoa bagi mereka. Pandemi telah memaksa banyak orang untuk masuk ke dalam satu tempat yang mungkin mereka nggak siap ikuti. Dan ketika mereka masuk ke situ, mereka mencoba untuk survive dengan cara-cara yang mungkin nggak sehat. Mungkin mereka bisa balik lagi ke habit mereka yang lama. Dan untuk keluar lagi dari situ, nggak susah. Kecanduan apapun itu bentuknya. Berdoa bagi mereka. Berdoa untuk mereka bisa keluar dari hal-hal yang mengikat mereka. Dan keempat, tapi nggak saya tulis di sini, jangan menyerah. Jangan menyerah.
berdoa, dan bawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di belahan dunia yang lain ada orang Kristen yang gak bisa terang-terangan beribadah, gak bisa terang-terangan menyatakan imannya, karena nyawa mereka taruhannya. Di tempat yang lain kadang ada orang-orang yang harus berjalan berkilo-kilometer pada saat hari mulai gelap supaya gak kelihatan. Dan ketika mereka sudah berkumpul, mereka bisa kumpul, mereka nyanyi tapi lip sync, supaya gak ada suara. Nyanyi tapi tanpa suara. Kita punya hak istimewa yang luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa kumpul tanpa takut digerebek massa. Kita menyanyi bebas tanpa takut nanti ada batu masuk dilempar ke kaca. Mari jangan sia-siakan. Semoga kita bisa mensyukuri kebebasan yang kita miliki dengan hadir menjalin kembali relasi yang renggang, menguatkan satu sama lain, menyatakan firman, merayakan sakramen, dan berbagi hidup lewat kedup, berbagi firman-Nya. Sehingga benar lagu yang kita suka, banyak dari kita suka. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Kita pakai karena hidup ini sementara untuk bisa jadi berkat. Selamat ibadah bersama onsite. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kumpul. Privilege yang luar biasa. Ada AC, adem, nyaman, aman. Dan kami bersyukur untuk kesempatan karena protokol pemerintah mengizinkan kami untuk boleh beribadah tanpa batasan lagi. Bapak, biarlah kesempatan ini kami gak take it for granted. Tapi kesempatan yang Tuhan kasih ini kami boleh pakai sebaik mungkin untuk kembali menginvestasikan hidup kami, berbagi hidup, melakukan firman Tuhan, eklesia, koinonia, bersekutu dan berbagi hidup bersama. Supaya persekutuan kami Bapak bukan hanya persekutuan yang wishy-washy, yang permukaan saja, tapi kami bisa membangun satu sama lain. Kami bisa encourage. Kami bisa mendorong karena hari yang makin dekat ini, kesempatan yang makin kurang dan Tuhan akan datang. Biarlah hidup kami boleh terus kami pakai untuk memuliakan Tuhan dan hadir bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.